video kali ini aku mau bikin tutorial dan juga penjelasan tentang airbrush makeup. Jadi aku adalah salah seorang makeup artist yang menggunakan airbrush makeup untuk makeup baik itu wedding maupun course kayak gitu, private course juga aku pakai airbrush makeup untuk yang private wedding. Nah, aku mau kasih tahu kalian, banyak banget nih yang pada penasaran sama caranya gimana sih pakai airbrush makeup itu. Pertama-tama, aku mau jelasin bahwa ada dua tipe orang yang pakai airbrush. Jadi ada yang benar-benar airbrush full dari awal sampai akhir, ada yang kayak aku nih. Aku buat finishing dan juga kombinasi serta buat awalan supaya moisturizer itu masuk dengan partikel yang lebih kecil dan tingkat peresapan yang lebih baik di kulit gitu. Terus juga ini aku nanti mau langsung praktek ya, jadi supaya kalian nggak bertanya-tanya. Terus aku juga mau kasih tahu aku pakai alat apa, foundation apa, terus aku pakai blush atau enggak kayak gitu. Nah, setelah aku cari tahu ke teman-teman aku, mereka itu pakai airbrush tuh ada dua macam. Yang pertama, jadi pertama primer dulu, moisturizer, skin prep lah ya, skin prep, terus habis itu primer, baru dia pakai airbrush. Jadi abis foundation baru pakai airbrush foundation kayak gitu. Terus ada juga yang kayak aku, jadi makanya itu setelah bedak tabur, step kayak makeup biasa nih, stepnya seperti makeup biasa, skin prep, foundation, bedak tabur. Nah, ini aku belum preparation kulit sama sekali. Tadi cuman aku pakein pelembab bibir doang sama bikin alis supaya nanti kita bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, terus langsung aja nih kita mulai perkenalan dari produk airbrush apa yang aku pakai, maksudnya alatnya ya. Ini aku pakai dari Kikimoon, lighting banget ya, sorry, kelihatan nggak ya? Ini namanya Kikimoon nih, bisa dibaca di sebelah sini, Kikimoon. Kikimoon ini adalah produk Cina. Jadi aku emang beli alat nih yang murah banget, yang cuma 570.000 doang, belinya dari Shopee. Dan aku trial and error beli ini, maksudnya tuh kita nggak tahu ya bagus apa enggak. Terus juga teman-teman aku belum ada yang pernah pakai alat ini sebelumnya. Aku dapat ini gunnya, terus juga ada selangnya, terus ada adaptornya. Cuman belum dapat foundationnya ya, jadi foundation glass, terus fixer dan sebagainya itu kita belum dapat, kita cari sendiri. Nah, kenapa aku cobain si Kikimoon yang murah ini dibandingkan dengan beli yang 5 juta? Karena menurut aku namanya alat itu tuh semua sama aja, tergantung gimana kita pakainya. Jadi tergantung gimana kayak kelihayan kita kayak gitu. Terus juga menurut aku kalau misalnya alat rusak, kalau misalnya kalian beli 5 juta, saya nggak sih mau beli lagi? Kayak ngerasa sayang banget kan, apalagi ada si Temtu apa Denier itu tuh dia tuh sampai 9 juta. Pasti ngerasa kayak sayang banget kan kalau misalnya rusak. Sedangkan kalau 500 ini kalau misalnya emang udah rusak ya udah, kita nggak beli lagi dengan santai gitu loh. Maksudnya nggak yang kayak kita kehilangan banget kan. Nah, tapi aku beli foundationnya tuh yang bagus. Ini aku pakai Denier, aku pakai 2 shade. Ini harus dikocok gitu. Emang foundationnya beda ya dari foundation biasa. Bukan pakai yang kayak Makeup Forever ini misalnya. Kalau misalnya kalian pakai yang ini nanti bakal macet karena dia harus yang liquid. Ini aja dari Denier ini masih aku cairin lagi karena dia terlalu kental. Jadi kalau misalnya pakai itu doang nggak bisa keluar. Nah, ini pakainya tuh gampang banget. Pertama kalian, ini aku kasih full tutorial ya dari si Kikimoon ini. Ini ada tempatnya nih buat masukin selang di sebelah sini, tinggal dimasukin aja. Kalian tapi harus ngerawat ini dengan baik karena punya teman aku ada yang udah pada berkerak sebelah sininya. Oke, kita lanjut lagi. Terus di sini ada slot buat power, yang adaptor tadi dicolokin ke sini. Nah, untuk airbrush gunnya ini tuh ada tutupnya, tapi punya aku tuh hilang di rumah temen karena kemarin aku lagi main makeupan sama temen aku. Terus sebelum aku masukin priming water dari Mac Prep Prime Fix Plus, aku mau jelasin dulu. Ini
namanya dari Kikimon juga. Terus di sini untuk nge-onin kita perlu pencet, terus kita tarik. Jadi tuasnya ini dipencet terus ditarik. Nanti semakin kita narik ke belakang, semakin dia nyemprotinnya lebih lebih intens gitu, lebih banyak volume yang disemprotinnya. Terus di sini juga ada tombol untuk muter-muter. Nih sorry ya, kayak overlighting banget, jadi susah ngeliatin benda berwarna putih. Ini power buat mati nyalain. Nah ini buat ngatur gede kecilnya si airbrushnya, amount dari keluarnya airbrush dari sini gitu. Jadi ada dua, dari si puter-puteran yang di sini yang di alat, sama dari gunnya. Kalau aku sih biasa makanya kecil aja sih, segini. Yang penting kayak dari off naikin dikit segini supaya dia nggak terlalu banyak, jadi nggak ngeblok-blok gitu loh, nggak ngeblok di muka kita. Nah minusnya dari Kikimon ini, dia berisik banget. Jadi emang mungkin kalau yang mahal nggak seberisik ini. Aku belum pernah pakai dan belum pernah punya juga. Kalau yang untuk yang harga 5 jutaan atau lebih, aku punyanya si Kikimon ini, dan dia menurut aku emang berisik banget. Jadi kalau misalnya kalian taruh di meja gitu, kadang dia bisa jalan sendiri dan soalnya berisik banget. Sorry ya, ini kalau misalnya ada berisik pas aku onin. Ini aku langsung masukin aja. Kita masukin beberapa pan. Jangan lupa abis kalian pakai nanti dibersihin lagi. Terus cara ngebersihinnya ntar aku kasih tahu juga. Cara ngaduknya foundation di dalam sini juga aku kasih tahu juga nanti. Nih, sorry berisik. Nah kayak gini suaranya gitu, tapi nggak apa-apa. Nah ini kasihnya sekitar 10 cm sampai 15 cm dari wajah klien. Jadi segini, kayak gini. Terus tuh, ini udah keluar. Tuh seger gitu rasanya. Usahain kalau misalnya lagi pakai tutup mata aja sih, biar nggak masuk ke mata, takutnya kan kena soft lens. Terus kalau kayak punya aku yang tutupnya udah hilang gini, harus pelan-pelan ngasihnya. Dingin banget, enak. Ini buat preparation. Jadi untuk sebelum make up, aku biasanya pakaiin gini dulu, cukup. Untuk preparation, jadi supaya kulitnya tuh lembab nih. Kalian bisa lihat kan udah teraplikasikan di wajah aku. Ini sorry aku sambil ngecek-ngecek di layar MacBook aku, karena aku baru nemuin cara gitu loh buat nyambungin dari kamera ke MacBook, jadi nggak harus kayak jalan ke sana pencet segala macem. Ini udah, nah tuh lihat deh, udah basah gitu kan. Udah basah berarti produknya udah masuk ke sini. Nah tinggal kalian rata-ratain atau kalian kipas biar dia lebih cepat kering. Terus setelah ini kalian tinggal pakaiin primer. Jadi setelah dia kering, kalian pakaiin primer sesuai dengan step makeup biasa. Jadi kalau misalnya kalian pakai moisturizer ya, kayak gini, sebelum kalian mulai makeup untuk skin preparation, ini juga sama fungsinya. Cuman dia partikelnya lebih kecil dan lebih gampang diserap. Jadi lebih kalau diginiin tuh dia bakal lebih lembab gitu loh daripada kalian pakaiin dari botolnya gini langsung. Karena kalau dari botolnya tuh dia nge-spraynya kan kadang gede-gede kan, kayak bluntong kayak gitu. Kalau misalnya pakai airbrush ini kalian jangan khawatir karena dia partikelnya kecil-kecil banget. Karena tadi nggak berwarna, jadi waktu aku spray gini dia nggak terlalu terlihat ya warnanya ya. Terus setelah kalian pakai primer, nanti kalian langsung pakaiin foundation biasa. Kalau buat wedding sih aku pakai mixingan foundation, cuman ini karena kayak demonya ke diri aku sendiri, aku mau pakai foundation dari Makeup Forever aja ini. Ini aku lumayan cocok pakai ini, nggak oily di muka. Oke, aku tadi udah pakai primer, terus kita skip aja ya part primer karena nggak terlalu penting sekali. Kita lanjut ke foundation aja. Jadi kesalahan kadang terjadi dan orang bilang airbrush tuh nggak ngaruh apa-apa itu karena memang dia makainya setelah foundation. Jadi foundationnya airbrush yang ini tadi di spray setelah pakai foundation kayak gini. Habis pakai foundation kayak gini, terus habis itu dimasukin ke alat, terus di spray ke muka dalam kondisi foundation belum di set. Nah itu tuh salah kalau menurut aku, karena nanti bukan salah sih, tapi kayak nggak akan terlalu kelihatan bedanya gitu loh, karena nggak akan ngaruh, sama-sama basah kan. Kalau misalnya dari teknik aku tuh dia tuh udah kering, udah di set dulu pakai bedak tabur, terus nanti baru finishing pakai
si foundation airbrush. Terus juga aku kalau blush on, contour dan sebagainya itu tetap pakai yang biasa aja, yang powder, soalnya kayak nggak terlalu ngaruh nggak sih kalau misalnya pakai airbrush, sama aja gitu loh. Yang penting complexion, karena kan memang complexion kan penting banget ya. Terus kalau apalagi kalau wedding, complexion kan nomor 1 ya. Jadi biar makeup kita awet, halus dan sebagainya tuh ya memang harus di finishing pakai airbrush kalau buat aku ya, karena aku emang semua yang pakai teknik airbrush. Cuman teknik airbrush aku kayak gitu cara pakainya, nggak kayak beberapa teman-teman aku yang airbrushnya tuh berdasarkan kayak experience ya, bukan dari belajar di sekolah formal atau aku les khusus gitu, enggak. Nah yang salah itu setelah dia pakai foundation dalam kondisi basah-basah kayak gini, ini yang jidat rada kurang, tadi langsung dikasih airbrush guys. Aku nggak pengen bikin komparasi karena kayak di nalar aja tuh udah kayak kelihatan gitu loh kalau misalnya dalam kondisi basah begini. Kalian tambahin foundation apa, terus kalian templokin bedak tabur, terus kalian templokin bedak padat, pasti nggak akan ada bedanya kan. Sedangkan kalau misalnya stepnya setelah bedak tabur itu nanti bakalan dia nambah coverage. Jadi dia nambah coverage kayak kalian udah pakai 1 layer bedak padat, jadinya nggak terlalu effort gitu loh nanti buat bedakin padatnya. Cuman kalau aku pribadi sih kalau buat wedding emang bedak padat tuh aku pakainya tuh berlayar-layar sampai kayak 3 layer kayak gitu supaya emang kuat. Karena sometimes kalau misalnya wedding di daerah, bukan di hotel, kayak di rumah, terus juga di daerah gitu, maksudnya di desa, kalian harus klienku itu sampai malam, makeup tuh sampai dihapusnya tuh jam 9:30, jam 10 malam gitu loh. Jadinya emang ya harus tahan banting guys, karena emang nggak dihapus makeupnya. Ini aku tebelin lagi ya. Kalau misalnya wedding sih nggak setipis dan sesoft ini. Ini kan ini scar aku juga sama ini nggak tutup sempurna ya. Dan airbrush ini kalau pakai teknik aku ya nggak bisa menutup seperti kayak gini-gini, nggak bisa, karena aku pakainya emang light banget. Aku campur banyak air. Maksudnya air adalah si MAC ini, kalau nggak aku pakai buffet, kalau nggak aku pakai Hatomgi, gonta-ganti sih sesuai keinginan aja. Kalau itu sama aja kok, kalau udah keluar dari airbrush ya sama-sama soft aja. Oke, udah. Terus setelah, bentar aku tutup dulu. Setelah itu baru di, kalau misalnya wedding beneran ya kan kita shading, habis itu kita shading dalam, kita blush dalam, kita kasih concealer. Cuma nih karena kita cuma demo aja, jadi aku langsung skip, aku pakai bedak aja. Ini bedak tabur dari Chanel. Aku pakai yang nomor 30 karena 20 kalau di muka aku keterangan, aku nggak terlalu suka makeup yang terlalu putih, jadi kayak kelihatan cepat jatuh. Jadi kayak aduh tumpah. Jadi kayak kelihatan aneh gitu loh di wajah aku. Nah ini sebelum kalian set jangan lupa dirapihin ya, itu basic knowledge sih, biar nggak nge-crease. Terus dibedak. Oke, ini sorry aku bukan mau kasih tutorial yang makeup basic banget kayak gini, tapi aku mau kasih tunjuk ke kalian. Gak usah harus kayak setengah-setengah lah, pokoknya kayak di nalar aja kan udah kelihatan kan. Kalau misalnya kalian pakai airbrush saat tadi basah-basah kayak gini langsung dikasih, ya nggak akan ada beda, apalagi dia light banget. Cuman kalian biasanya kalau misalnya abis makain bedak tabur tuh kalian ini nggak sih, kalian kayak semprot air dulu nggak sih? Kalau aku iya sih. Jadi si bedak tabur ini yang pergi-pergi, yang partikelnya tuh ringan dan berhamburan, bisa bener-bener dia ngeplok gitu di muka, karena kayak dibasahin lagi kan. Terus ditunggu rada kering. Ini sore rada digeret-geret biar rada cepat aja, karena nggak terlalu penting banget pakai ini pakai bedak. Harusnya sih kalau misalnya bener-bener wedding yang banyak ya makanya, cuman ini kan karena kayak cuman ke muka aku sendiri ya gini aja lah. Yang penting teknik dan tujuannya dari aku bikin video ini tuh tersampaikan untuk menjelaskan ke kalian low budget airbrush ala aku. Nah setelah ini barulah kita pakai foundation airbrushnya. Kalau blush, fixer segala macem, terus contour aku nggak pakai karena emang kayak menurut aku nggak ada beda gitu loh. Terus juga nggak terlalu berpengaruh. Tapi aku pakai
foundation ini. Aku pakai dari Denier, aku cari yang bagus, yang memang rating dan reviewnya bagus, produk dari luar yang memang bikin makeup lebih tahan gitu loh. Jadi nggak asal-asal pakai yang produk, ada juga kan dari produk lokal, bukan berarti jelek ya. Cuman aku emang nyari based on review karena ini buat kerjaan kan, bukan cuman sekadar buat nge-review di sosmed kayak gini. Kalau buat kerja ya emang harus yang bener-bener tahan, karena kan kita kan pertaruhannya adalah reputasi kita kan. Oke. Terus habis ini tadi udah aku semprotin beberapa semprotan Mist and Fix ini dari Plus, dari MAC itulah, namanya apa sih, ribet banget, sorry guys. Nah ini bukanya rada seret, ini cair banget dia, kalian bisa lihat gak? Aku kasih few drops, biasanya sih 2 yang gelap, 2 yang terang. Aku punya yang terang juga biar nggak terlalu dekil, karena kalau pakai yang gelap ini tuh dekil gitu loh. Ini aku belinya yang matte, dia tuh ada yang satin, ada yang glow. Nah belinya yang matte kalau misalnya buat kulit yang berjerawat biar nggak hancur guys. Kalau misalnya dikasih yang satin atau yang glow bakal jerawat tuh nanti kelihatan semua. Ini aku belinya yang honey beige. Sorry kalau misalnya nggak terlalu bisa dibaca pas aku tunjukin gini, karena memang ini lightingnya rada terang gitu sih. Terus ini aku pakai yang terangan yang vanilla, ini shade paling terang. Nah ini kita kasih juga beberapa drop yang terang. Kalau misalnya kulitnya emang lebih terang dari aku, bisa pakai ini 4 drop langsung, atau enggak 3 drop, nanti 1 drop yang cerahnya. Aku pakai 2 drop untuk kulit medium seperti kulitku ya. Dan aku pribadi memang nggak suka pakai makeup yang terlalu terang banget, maksudnya lebih terang sekali dari kulit aku tuh aku nggak suka. Nah ini kan, nggak bisa ditunjukin, pokoknya ini tuh nggak terlalu ngaduk gitu, nggak terlalu membaur dengan rata. Terus kita baurnya dengan cara ini kita tutup, ini ngebersihin juga sama nanti kayak gini. Terus kita aduk, itu nanti bakal bubble keluar kayak gitu. Ini aku kasih tunjuk ya, karena aku nggak bisa miringin takut tumpah. Nah sampai, tapi nggak usah sampai bubble-nya keluar banget, maksudnya biar di dalam aja, biar dia ngaduk sempurna. Ini caranya ngaduknya. Terus kalau udah, tinggal kalian aplikasiin deh ke wajah buat ngeset si yang tadi bedak tabur. Ini sorry kalau misalnya nggak terlalu jauh banget, karena sambil merem ya nggak kelihatan. Kalau saya ke klien kan kelihatan. Bagusnya sih 10 sampai 15 cm. Kalau masuk tuh keren guys. Nah aku baru pertama kali juga nih pakai ke muka aku sendiri. Tapi yang jelas seger banget sih, karena emang dingin, ada anginnya gitu, relaxing. Terus kalau misalnya kalian mau ganti MAC-nya pakai Lux Creme tuh bagus juga, karena temanku ada yang pakai Lux Creme dan wanginya enak. Jangan lupa ya kalau udah beli alat airbrush dirawat supaya dia enggak berkerak. Nah ini dipakai terus sampai habis karena sayang kan. Wow ternyata ini terlalu kopo-kopo guys, aku terlalu deket makanya. Gak apa-apa, aku matiin dulu. Ini kurang lebih kalau saya udah airbrushnya dipakai kayak gini, rada basah-basah gitu. Sama kayak kalau kalian semprotin langsung ke wajah, cuman kan partikelnya gede-gede, jadi kadang-kadang kayak takut kalau dia malah berbekas gitu loh, bindil-bindil dari semprotannya si apapun itu ya yang kalian pakai, cairan ginian, cairan buat ngeset atau setting spray kayak gitu. Kalau pakai airbrush kalian nggak perlu takut untuk dia ngedemblok karena memang kecil-kecil. Ini kalian tinggal tunggu sampai benar-benar kering dulu, karena nggak bisa langsung diset, harus ditunggu kering dulu, nanti baru dibedakin. Bedaknya sih aku mau pakai MAC. Kalian bisa pakai apapun dari produk yang biasa kalian pakai untuk make upin klien. Terus saran aku kalau misalnya kalian habis beli, dipraktekin dulu ya, jangan langsung ke pengantin, karena waktu aku pertama kali beli langsung aku praktekin ke pengantin gitu kan, terus kayak kedeketan. Ini aku tadi kedeketan juga, jadi terlalu basah gitu. Harusnya sih rada-rada jauh, jadi cuman semburan-semburan gitu loh. Kalau kedeketan itu nanti bikin apa ya, make upnya tuh kayak terlalu basah, terus malah
dia rada londong dikit gitu loh. Tapi nggak apa-apa, namanya juga praktek guys. Lama-lama bakal pinter sih kalau misalnya udah semakin sering dipakai. Ini memang kalau misalnya nggak kalian kontur dalam, kontur hidung sama kontur pipi dalam, terus jolain kesini, terus blush, dia kelihatan kayak flat gitu. Karena ya ini baru foundation aja gitu kan, jadinya ya memang gini kelihatannya walaupun tadi udah dibedakin tabur. Ini punya aku udah setengah kering, dan kalau misalnya kalian lihat langsung pakai kaca gini, dia udah kelihatan bedaknya tuh lebih ngeset, dan juga dia nambah coverage gitu loh. Nambah coverage nih yang sebelah scar aku nih lebih ketutup sedikit tapi ya, cuman soalnya kan light banget ya karena kita encerin. Kalau misalnya kalian pakai yang brandnya Flare yang dari Indo, itu dia kalau misalnya dimasukin gitu langsung bisa diaplikasiin, jadi nggak perlu diencerin. Aku yakin itu bakal lebih full cover daripada ini. Cuman kalau dari segi ketahanan aku belum tahu, karena emang aku belum pernah pakai. Kalau aku pribadi pakai ke pengantin, terus waktu aku bikin workshop ya cuman yang denier ini. Belum pernah mencoba-coba, soalnya aku kayak orangnya tuh kadang malas nyoba-nyoba gitu loh kalau misalnya udah cocok. Nah ini udah rada-rada setengah kering, terutama yang bagian dagu ini langsung aja aku pakein ya di. Biasanya sih aku pakai beauty blender gitu buat ngebedakin, cuman nih beauty blender terlalu basah, jadinya takutnya bedaknya terlalu jelek, nanti aku pakein ini aja. Bagus juga. Cuman kalau buat wedding better pakai yang ini biar lebih nampol dan tahan gitu buat. Ini aku hit the pan nih akhirnya nih, kalian bisa lihat nggak? Sorry topik nih. Kalau kalian di bedaknya tuh langsung dia cakepol gitu. Banyak juga loh murid-murid aku yang pada tertarik belajar private ke aku gara-gara aku pakai airbrush. Jadi kayak banyak banget orang yang masih bingung gitu loh mau pakai alat airbrush apa, terus beli produk apa, caranya pakai gimana. Aku pribadi tuh waktu pertama kali mau nyoba tuh juga bingung, kayak bisa nggak ya aku airbrush, orang belum pernah pakai. Kayak takut gitu loh, takut kalau misalnya jelek, takut kalau nggak tahan. Cuman emang aku orangnya dasarnya beranian sih, jadi kayak ya udah beli aja terus coba-coba sendiri, nanya-nanya sama orang cara pakainya gimana. Terus ya udah, nemu deh, bagus deh, lanjutin gitu. Nah ini aku udah kelar, nanti aku mau finishing dulu pakai kontur dan sebagainya. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys, cuman ini kan cuma selapis ya bedak padatnya. Kalian bisa lihat gak? Jadi lebih full cover banget kan, terutama yang bagian scar aku, jadi nggak terlalu terlihat lagi gitu si bekas-bekas dirawatnya, dan noda-noda kehidupan itu udah nggak kelihatan. Nah oke guys, ini dia hasilnya dari pakai makeup airbrush. Untuk eye makeup emang aku belum menyelesaikan ya, tadi aku cuma ngerjain foundation tadi udah sama kalian ya, cuman aku nambahin contour, blush sama lipstick doang supaya kalian bisa lihat hasilnya kayak gini. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian ya yang masih bingung untuk bikin makeup airbrush, karena caranya tuh gampang banget, tinggal kalian trial and error sendiri. Kalau misalnya untuk first start untuk kalian pakai alatnya, kalian bisa banget coba ke model atau ke diri kalian sendiri sampai kalian pinter, kayak cobain 3 kali sampai 5 kali kayak gitu, baru kalian aplikasiin di pengantin atau di klien kalian sendiri. Oke, semangat terus untuk maju dan berkembang, semangat belajar untuk para teman-teman MUA dan juga untuk teman-teman yang suka makeup seperti aku. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye.